Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Minbi. Hei kamu, siapa kamu? Hah? Aku juga bingung. Oh, apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei. Jadi, Apa? jawab tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke, kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari mulut ini? Ya, baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Yang ratrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsie. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tadi? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Pupsi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, ada lepas di depanmu. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Aduh, lebat terbang.
Kamu lebah ya? Benar. Aku adalah mimpi. Enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya nak lah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebaumu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan basah air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede. Biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Gak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Oh. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Pastikan jadi di mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuin ya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Dadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apakah kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis?
Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Monzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu, aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Ijari yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli. Bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis bunga atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, Apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang Wibi turun. Menari. bagus. Baiklah, kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian. Hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Muzi. Semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti. Semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang aku lakukan? Waktunya kau saja. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Dan sekarang kita punya hiburan utama malam ini. Ini dari kami semua. Ini adalah model kereta api. Aku sudah mimpikan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, semua ini milikku. Jadi ayo. Bukan itu. Kita coba jalankan. Tidak. Kau tahu, sudah harap malam. Dan kereta apinya akan berisik. Cu. Oh, aku tak mau bangunkan tetangga kita. Tapi kita akan main besok. Hari yang bagus untuk coba kereta mainannya. Pupsi, bangun. Ayo main bola. Apa kau susah tidur? Aku sama sekali tidak sulit tidur. Hati ini mengganggu telingamu. Habiskan semalaman untuk merakit kereta mainan ini. Ini seperti taman hiburan sungguhan. Siapa itu? Sepertinya kita kedatangan tamu. Model kereta apimu sangat luar biasa. Menurutku kereta ini membosankan. Tidak istimewa, tapi cuacanya sangat luar biasa. Keras sekali. Anginnya hangat dan menyenangkan. Sempurna untuk habiskan waktu di luar
Upsi, apa yang kau lakukan? Aku bawakan teh untuk semua tamumu. Oke, cepat saja. Tamu-tamu kita tak punya banyak waktu. Jika minum teh kita saja belum cukup menyebalkan. Kau menghancurkan mainan temanmu. Dan disitulah kesabaranku habis. Encau. Bantu aku bawa Prabu Tanya keluar. Dengan begini ada lebih banyak ruang untuk bangun rel kereta kita. Whoopsie! Ada apa? Oh, kau tahu. Kau pikir aku tak sadar kau melirik keretaku dengan sinis. Jangan coba-coba. Ini hadiah untukku, bukan untukmu. Aku akan bermain sendiri. Sudah. Tapi ulang tahunmu di tahun depan. Jangan lupa tulis teman baru di daftar keinginan Upsi. Lalalala. Hei, kalian mau kemana? Kami akan memetik buah beri. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan ambil keranjangku yang paling Ya, besar. aku tidak tahu. Aku khawatir kau akan bosan dengan kami. Aha, tetap di rumah dan mainkan kereta apimu sendirian saja. Itulah yang kau suka. Whoopsie, apa ini? Kereta api mainanmu. Benar, aku baru sadar kalau mainan sebesar ini harus dibagi dengan yang lain. Aku mau minta maaf. Aku hilang akal saat bermain dengan rel kereta dan miniatur keretanya, kau tahu? Whoopsie! Begitulah Upsi belajar bahwa tak ada mainan di dunia yang bisa gantikan teman sejati. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Jacobku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kuduga. Semuanya, kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kode setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah, dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang.
Dan aku langsung, ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Loti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotakmu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hey Munzi, Loti dan Wibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak aja artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? coba kau lihat. Munzi, Kau juga ternyata. maafkan aku Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua, kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau bermainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Hah? Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa atau belum. Pak Diggins, biar aku bawakan itu untukmu. Terima kasih, Monzi. Lihat ini. Kita dapat sasaran empuk. Bibi sudah menulis puisi untuk Loti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah. Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber, 2 balon besar, dan 1 semen yang tepat kering. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. Wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hori,
Strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruthie, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali nggak membantu. Istana pasirku hancur. Kalau Tolat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Party Gins memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin kau memuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. 1, 2. Apa ini? Calon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan. Ouch! Lihatlah kalian. Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk memperindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris? Atau lewat rintangan? Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Mau taruhan? Tentu. Biar Doti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti istana pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, hijau, merah, hijau. Bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. 1, 2. Dandani diri kalian. 3, 4. Dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi. Dari seni transformasi yang menakjubkan. Dengan perintahku. 1, 2.
Siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kawan lagi. Berhenti. Satu, dua. Semut-semut pekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Eni sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias parang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke parang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Wah. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Dapat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitis kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, Kalian beruntung. ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat dari sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Oh, hari jadi. Dan ini asli.
dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taruhanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Aku lahir hari ini. Selamat pagi. Munzi sudah bangun belum? Aku sudah bangun, tapi tadi aku jatuh dulu. Dalam mimpiku aku jatuh dari bulan. Munzi, kau bermimpi yang sama selama seminggu ini. Mungkin ada alasannya. Aku sebenarnya tahu. Suatu hari, kau jatuh dari bulan ke bumi dalam cangkang ini. Kau benar, aku sudah lupa hari itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi kami tak akan pernah lupa hari saat kami mengadopsi cucu kesayangan kami. Tanggalnya tepat 1 minggu dari sekarang. Itulah sebabnya kau terus bermimpi tentang bulan. Dikelilingi bintang-bintang dan komet. Aku dengar kau melompat, bukan berjalan. Aku selalu merasa terhubung dengannya. Sayang sekali aku hampir tidak mengingatnya. Baiklah, ayo mulai. Kita kirim Munzi ke bulan. Dan bagaimana dia akan kembali? Dia akan jatuh dari bulan seperti sebelumnya. Tepat di tanggal sama, di dalam cangkang bulan sama. Kalau dulu dia bisa melakukannya, dia bisa lakukan lagi. Aku akan pergi ke bulan. Munzi, ini berita bagus. Aku sangat senang untukmu. Mengatakan itu memang lebih mudah, Munzi. Tuan Dickens harus membuat rokat tepat waktu. Dan kau harus jalani sesi latihan prapenerbangan yang ketat. Menurut perhitunganku, Munzi akan sampai di bulan besok. Itu dia, lihat itu. Dia tanpa sangat memukau. Dia punya waktu 2 hari sebelum harus kembali dari bulan. Nana Eni, terima kasih sudah merajut baju antariksa hangat ini. Teman-teman sekalian, kita di sini hari ini untuk melepas Munzi ke luar angkasa. Saat dia datang ke bumi, dia mengubah hidup kita. Berkat dia, kita jadi lebih baik hati, dan lebih bersahabat. Munzi, kau akan kembalikan. Kami akan menunggumu. Jangan sampai ketinggalan hari bulan saat kau harus kembali ke bumi. Semuanya, bersiaplah untuk lepas landas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Munzi sudah pergi jauh. Munzi pergi. Munzi? Halo, aku jatuh dari bulan. Lebih cepatnya dari roket. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak pergi ke bulan? Kau memimpikannya. Ya itu memang mimpiku. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku terjebak di bulan selamanya? Dan aku tak akan pernah bertemu kalian lagi. Lebih baik aku tak pernah ke bulan daripada kehilangan kalian semua teman-temanku. Munzi. Salah satu kemang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan.
Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Monzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali! Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Bagi untuk semua penghuni padang rumput, mari kita lakukan beberapa gerakan olahraga untuk memulai hari ini. Di mana Wopsi? Wupsi, jam berapa kita seharusnya mulai? Aku hanya terlambat setengah jam. Perhatian. Karena alasan teknis siaran kami akan dilanjutkan dalam 3 jam. Untuk apa kau butuh jamuy keras sebesar itu? Menurutku sudah jelas, supaya tak terlambat lagi. Dan apa yang kau tunggu? Ayo jelajahi pemandangan dan lanskapnya. Sesuatu yang istimewa.
Upsi, kau lupa kameramu. Sekarang satu Jempeno Flamenco di radio kita. Muzi, kenapa kau menghilang dari acara jalan-jalan foto kita kemarin? Kita mengambil foto berbagai macam benda. Sungai, pohon pinus, dan pohon apel. Lihatlah. Oh, Monsi, kau lewatkan kesempatan bagus. Sebenarnya tidak. Kemarin aku mengambil banyak sekali foto bagus. Dan kalian tak akan bisa tebak siapa modelku. Tidak mungkin itu Upsi. Itu opsi dengan gantungan baju. Oh, lihat kumisnya. Kalian salah besar. Begitu acara opsi menari. Dia melompat udara. Saudaraku anggun seperti itu, nak. Dengan berjinjit. Apa yang kalian tertawakan? Kami melihat foto-foto Monsi dari kemarin. Benarkah? Aku juga mau lihat. Munzi, kayaknya kau melakukan ini. Ya ampun. Anak-anak, apa yang sedang terjadi? Ini semua tentang foto-fotoku nenek ini. Wupsi ternyata penari yang sangat berbakat, tapi dia tak pernah cerita ke siapapun. Apa aku salah? Aku yakin menari adalah hasrat rahasia Wupsi. Hasrat rahasia? Wupsi masih malu memamerkan bakatnya. Dia mungkin sama sekalian akan menertawakannya. Aku harus mengaku. Aku juga punya satu hasrat rahasia itu. Tapi itu seperti perempuan. Ayolah, hobimu tak mungkin lebih feminin dari hobiku. Oh, Sebenarnya aku juga punya hobi rahasia. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Tapi aku tahu yang akan kita lakukan. Apa mau kalian? Upsi, silakan. Aku membuatkannya untukmu. aku meracot ini. Kami minta maaf. Wupsi, aku senang lihatmu menari. Bukan begitu. Mainkan flamenco. Jangan coba sembunyikan bakatmu. Teman sejatimu akan selalu mengerti dan mendukungmu. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali. Ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir.
Ayo, tolong aku skip. Turunkan kameranya. Baiklah. Tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey, Skip. Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat manajerku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.